Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik dan juga pelajaran SBDP. Baik, untuk pelajaran pertama kita akan belajar tematik 2, yaitu pada pelajaran muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi pesan yang terdapat pada suatu dongeng. Ya, ini kemarin sudah Bapak kasih tugas kalian untuk membacanya ya. Sudah. Sekarang Bapak akan bahas kembali. Ya, kita akan mengambil pesan apa sih yang terdapat pada dongeng Kisah Semut dan Merpati. Baik, simak baik-baik ya. Kalian buka di halaman 76. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan perlahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itu adalah kisah semut dan merpati. Nah, dari kisah semut atau dongeng kisah semut dan merpati tadi, pesan apa yang dapat diambil dari dongeng semut dan merpati? Ya, pesan yang dapat diambil dari dongeng semut dan merpati adalah sebaiknya kita selalu berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Ya, itu pesannya yang dapat kita ambil. Ya, kita sebaiknya selalu berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Nah, kemudian pesan yang terdapat pada dongeng. Ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pada dongeng berupa pemecahan atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita. Cara menentukan amanat pesan adalah kita harus membaca semua isi cerita tersebut. Jadi, pesan atau amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pada dongeng berupa pemecahan atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita. Nah, itu adalah amanat. Nah, caranya bagaimana sih untuk dapat menentukan amanat atau pesan? Yaitu kita harus membaca semua isi cerita tersebut. Nah, karakter tokoh pada dongeng itu berupa mulai dari manusia, hewan, atau tumbuhan. Ya, ada yang manusia, hewan, atau tumbuhan. Baik, sampai sini paham ya? Oke, Bapak akan lanjut. Bapak akan lanjut ke pelajaran SBDP, keragaman gambar kepala ondel-ondel. Di halaman 12. A. Karakteristik kepala ondel-ondel. Kerangka ondel-ondel terbuat dari anyaman bambu, jadi ondel-ondel ringan untuk dipukul. Sementara bagian kepala dibuat topeng.
Rambut ondel-ondel terbuat dari ijuk yang dibalut dengan kertas warna. Sehingga mirip seperti rambut wajah. Ondel-ondel sangat beragam. Ada yang anak-anak, dewasa maupun orang tua. Nah, itu adalah karakteristik kepala ondel-ondel ya. Dia terbuat dari bambu, kemudian kepalanya dibuat dari topeng, rambutnya dibuat dari ijuk, kemudian mirip mirip rambut ya, sehingga mirip seperti rambut ya kepalanya. Kemudian wajahnya juga beragam, ada yang anak-anak, dewasa maupun orang tua. Nah, bentuknya sekarang. Bentuk ondel-ondel seperti apa? Yang pertama yang A, ondel-ondel ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ada dua ya, ondel-ondel ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. B, matanya pun dibuat melotot dengan tambahan kumis. Matanya melotot ya, tidak sipit tapi melotot. C, ondel-ondel perempuan dicat dengan warna putih atau kekuningan. Berbeda ya. Jadi kalau ondel-ondel perempuan dicatnya warna putih atau kekuningan. Kemudian D, mulutnya tersenyum. Ya, mulutnya tersenyum. Kemudian 2, hiasan kepalanya. Tadi bentuknya, sekarang hiasan kepalanya. A, kembang kepala dipasang di belakang kepala sebagai rambut. Ya, kembangnya ya yang di diri itu ya yang panjang ada di belakang kepala. Kemudian yang B, kembang kepala untuk laki-laki berjumlah 25 dan 20 untuk perempuan. Jadi berbeda kembang kepalanya ya. Kalau laki-laki 25 dan 20 untuk perempuan. Oke. Yang ketiga maknanya. Maknanya dari kepala ondel-ondel tersebut. Nah, A, kembang kelapa bentuk kesadaran sejarah bahwa orang Betawi tetap tegak di Nusa Kelapa dulu sebagai pelabuhan yang ramai. Tuh. B, pohon kelapa setiap bagiannya memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing ya. Jadi pohon kelapa itu banyak manfaatnya ya. Termasuk daripada daun-daunnya bisa untuk sapu, bisa untuk membuat ketupat dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian C, warna merah melambangkan keberanian dan semangat ya. Jadi di ondel itu ada yang warna merah. Itu melambangkan keberanian dan semangat ya. Oke, mungkin cukup sekian belajar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, berdoa sebelum belajar. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.